Sebentar. Caranya untuk present. Kelihatan? Presentasinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Slide. Kelihatan, Pak. Ini saya gunakan materinya dari Bu Niken karena materi saya ada di MS Team dan MS Team-nya sedang bermasalah ya. Ya, kita sekarang masuk ke dalam materi kita stress testing. Oke, sekarang kita bahas tentang definisinya. Nah, ini kalau saya tanya nih, Mas Fajrunas ada Mas Fajrunas? Mas Fajrunas ada? Nah, Mas Fajrunas, dicatat ya. Ini siapa yang bisa jawab, saya kasih nilai 5 poin ya. Nambah UAS. Apa yang kalian ketahui tentang stress testing, analisis? Dengan bahasa yang mudah aja, nggak usah terlalu saklek ngikutin ngikuti definisi di dalam slide ini. Ada yang mencoba? Apa itu stress testing? Sudah dibacakan tadi ya? Legal risk, misal stress testing untuk misalkan strategic risk dan seterusnya. Nah, stress testing biasanya terkait dengan jadi faktor kirisnya ya. Kiris faktornya adalah makroekonomi atau market indikator. Contoh, dalam kasus terjadi pandemi seperti saat ini,
terjadi pengurangan produktivitas. Ya, jadi pandemi berdampak kepada faktor ekonomi, salah satunya adalah produktivitas atau indeks produksi kalau digunakan namanya indeks ya. Ketika produktivitas daripada masyarakat atau market turun, dampaknya apa? Salah satunya dampaknya kepada kemampuan bayar dari nasabah. Karena apa? Turunnya produktivitas akan menurunkan income mereka. Income mereka turun, kemampuan bayarnya juga turun. Dampaknya apa? Tentu meningkatkan financing risk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengetes kemampuan bank. Artinya sampai seberapa besarkah turunan atau penurunan daripada produktivitas tadi yang bisa resikonya dihandle oleh modal bank. Itulah konsep daripada stress testing. Ada pertanyaan? Cukup. Pak ingin bertanya. Silahkan. Berarti stress testing ini dilakukan hanya setelah saja ya Pak. Berarti misalkan dalam kondisi pandemi ini kan cukup panjang waktunya Pak. Ini belum dilakukan, gimana ya Pak? Dan sebetulnya stress testing itu dari awal sudah dibuat. Kalau misalkan katakanlah ya, kalau kita misalkan ya, periode akuntansi atau periode keuangan daripada bank itu dimulai dari bulan Januari, maka bulan Januari itu pun analisa sensitivitas atau analisa skenario yang merupakan bentuk daripada stress testing itu harus sudah dibuat. Artinya selama setahun ke depan, kalau terjadi perubahan faktor ekonomi, risikonya apa? Dan berapa dampaknya kepada bank? Dan apakah bank sanggup? Nah itu pertanyaan yang dijawab di dalam stress testing. Ya. Sehingga nanti pertanyaan yang terakhir apa kalau begitu? Dengan kemampuan permodalan bank saat ini, perubahan faktor ekonomi sampai seberapa besar bisa ditahan oleh bank. Contoh, dalam kasus pandemi tadi, dia bisa masuk ke dalam konteks produktivitas tadi. Bisa juga dalam waktu bentuk time frame, rentang waktunya. Kira-kira bank berapa lama modal yang dia miliki saat ini bisa digunakan untuk bumper risiko yang terjadi dengan adanya pandemi. Dan berapa lama pandemi ini bisa ditahan risikonya oleh bank. Sehingga kalau misalkan kurang, bank harus segera mengajukan proposal penambahan modal kepada investor. Ya, itu diantara logika logika yang dibangun dalam stress testing dan cara untuk keluar dari masalah atau exit strateginya adalah dengan cara menaikkan permodalan daripada bank. Yang kedua mungkin salah di antara juga exit strateginya adalah dengan dia menerapkan kebijakan pembiayaan yang ketat. Artinya mengurangi atau menurunkan agresivitas daripada bank di dalam pembiayaan. Tadi dikatakan bahwa stress testing ada dua bentuk analisa, yaitu skenario testing dan sensitivity testing. Ada yang bisa menjawab? Yang tadi belum ada yang benar ya. Sekarang sama nilainya 5%. 5 poin. Silahkan. Ada? Nah, ini kan panjang nih definisinya nih kan. Jelaskan aja dengan bahasa yang mudah. Yang kalian anggap mudah. Silahkan.
Ada? Apa bedanya antara skenario dengan sensitivity testing? Tip. Skenario testing, namanya skenario, maka faktor yang berubah dari berbagai faktor ekonomi lebih dari satu. Itu kalau definisi skenario testing. Misalkan, faktor penentu daripada risiko pembiayaan seorang konsumen dipengaruhi misalkan oleh satu, misalkan aja, indeks produksi tadi, IP. Yang kedua, dipengaruhi oleh apa? Oleh katakanlah perubahan kurs mata uang, ya, kurs. Dua. Yang ketiga, misalkan dipengaruhi oleh siklus ekonomi, berarti kita bicara PDB. Tiga, katakanlah. Maka kalau skenario testing, dalam satu skenario, itu memungkinkan lebih dari satu faktor tadi, IP, ya, GDP, ya, indeks GDP, kemudian yang tadi apa yang terakhir itu apa namanya, kurs mata uang, ya. Itu bisa minimal salah satunya harus berubah. Skenario kedua mungkin yang jadi skenario satu yang berubah hanya yang apa namanya, kursnya. Skenario dua yang berubah kurs sama IP. Skenario ketiga yang berubah adalah ketiga-tiganya. Skenario yang keempat mereka berubahnya berlawanan arah. Skenario yang kelima berubahnya searah dan seterusnya. Artinya bisa memungkinkan dengan tiga faktor tadi akan memunculkan skenario bisa lebih dari 20. Ya, bisa n per 2. Maaf, n per 2 ya. N per 2 itu berapa jadinya? Enggak. 3 kan ya? Kalau 3 itu, ya mungkin sampai 3 pangkat N, ya. 2 pangkat N, maaf. 8. Iya, bisa 8. Tapi kalau ditambah dengan persentase turunnya atau naiknya, ya negatif positifnya tadi juga ditentukan, masuk, berarti bisa 2 pangkat, ya 2N, 2 atau 3N. Ya, artinya bisa lebih dari 20 kombinasi skenario. Tapi kalau sensitivity, maka dia biasanya hanya terkait dengan satu faktor yang berubah. Ya, hanya satu faktor yang berubah. Dan itu tinggal dilihat kalau berubahnya 1%, 2%, 3%, atau setengah apa negatif 2%, negatif 3%, dan seterusnya. Ya. Itu kalau sensitivitas. Jadi sensitivitas bisa apa namanya satu faktor saja yang berubah. Tapi kalau skenario dia harus berubah kombinasi dari keadaan atau state ekonomi tadi. Nah, lewat, tidak ada lagi yang bisa menjawab. Sekarang kita lanjut. Nah, ini di apa namanya konsepnya saja ya. Intinya tadi kalau skenario dia lebih dari satu faktor, atau kalau yang apa namanya sensitivity dia bicara kepada apa itu namanya satu faktor. Kemudian stress testing, ya stress testing
stress testing. Tujuan dari stress testing, udah ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ya. Ini metodologi daripada pemilihan skenario ya. Tadi dibilang ada 2 alat yang bisa digunakan. Pertama adalah skenario analisis dan sensitivity analysis. Dan kemudian juga udah kita bahas juga bahwa stress testing bisa dianalisa secara individu risiko, bisa juga merupakan kombinasi dari banyak risiko. Tetapi yang jelas di dalam stress testing harus diungkap tentang penentu daripada risikonya ya. Risk faktornya apa? Mungkin sampai 2-3 level di bawah itu ya. Ruginya apa? Dipengaruhi oleh apa? Oleh kemampuan bayar konsumen. Kemampuan konsumen dipengaruhi oleh apa? Oleh income dia dan biaya dia, cost-nya dia. Income dia dipengaruhi oleh apa? Cost hidup dia atau cost perusahaan dia dipengaruhi oleh apa? Jadi sampai ke sana. Dari situ nanti baru dilakukan pembentukan skenario, ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada mau dibahas ya. Ini diantara pertanyaan skenario ya. Ya sudah kita bahas juga tadi ya. Jadi bukan sesuatu yang secara logika sama seperti mengukur risiko yang lain yang kemarin, cuman ini sekarang lebih dibuka lebih luas saja, artinya faktornya dibuka lebih lebar ya. Ini diantara caranya saja, bisa dengan cara individual exposure ya, atau dengan institusi. Kalau exposure itu berarti kayak nasabah dihitung, dilakukan analisa nasabah ini faktornya apa, kemudian dilakukan analisa dari level individu nasabah tadi. Kalau terjadi perubahan makroekonomi, dampaknya apa kepada pendapatan atau kemampuan bayar individu daripada nasabah. Nanti setelah itu baru diagregasi ke institusi. Ternyata kalau dia nanti dengan perubahan makroekonomi, kemampuan bayar dia turun sehingga risiko financingnya naiknya berapa persen atau berapa rupiah. Nah, nanti muncul tuh angka individu daripada penasabah, baru diagregasi. Nah, nanti di sini masing-masing ada rumusnya sendiri-sendiri ya. Kalau contagion itu terkait masalah domino effect ya. Bisa levelnya level bank atau level industri ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai slide yang ke-18 ada pertanyaan? Sampai slide yang ke-14 ada pertanyaan? Tidak ada. Tips, kalau nggak ada kita lanjut. Sudah kita singgung tadi bahwa kalau individunya faktor yang berubah, analisanya cukup dengan sensitivity ya, bukan dengan skenario. Ini aja contohnya saja. Ini misalkan kalau yield curve. Kalau yield curve itu terkait masalah suku bunga di deposito di obligasi ya, zero bond.
Ini kita contohnya masih contoh konven nggak apa-apa ya. Atau indeks stock market index. Kalau kita ISG. Kalau ISG biasanya digunakan untuk mengukur kinerja sektorial ya. Atau perubahan di dalam currency kurs tadi saya bilang. Jadi kalau perubahannya hanya satu sisi atau satu faktor, cukup dengan sensitivity. Oh, kalau ISG-nya naik 10% berapa? Kalau turun 10% berapa? Kalau kursnya naik 1% berapa? Kalau turun persen, dampaknya kepada risiko apa? Itu terkait masalah sensitivity. Seberapa sensitif ya risiko terhadap faktornya. Ini juga sama ya. Kalau subjektif shock atau subjektif approach dan juga subjektif ya bergantung kepada prediksi daripada si manajernya itu sendiri, individu daripada risk manager ya. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh kepada pada waktu memilih risiko faktor risiko apa yang sebetulnya berpengaruh sangat besar kepada bank. Apakah suku bunga, apakah indeks pasar, artinya bisa indeks di pasar modal, bisa indeks di pasar barang, bisa indeks di pasar uang, bisa indeks di pasar tenaga kerja ya, indeks pasar. Artinya pemilihan faktor-faktor itu sangat subjektif. Meskipun dari data tetap penentuannya adalah subjektif. Itu yang mau disampaikan di dalam slide itu. Tip. Hypothetical skenario itu tentu berdasar atas data tentunya ya. Artinya selama mungkin 5 tahun ke belakang itu kira-kira faktor apa saja di dalam ekonomi itu yang sering berubah dan berubahnya ke arah mana, positif atau negatif, dan dia kojoin dengan apa, ya. Itu untuk membangun tadi yang namanya skenario atau sensitivitas analisis tadi. Ini masih nah, sampai di slide yang ke-24 ada pertanyaan? Sampai slide ke-24 ada pertanyaan? Bapak, sharing screen-nya belum terlihat. Belum terlihat. Masa tidak? Tidak, ini aja saya gunakan ini. Tapi udah diambilkan ya ininya, udah dibagikan ininya, slide-nya? Sudah, Pak. Itu, Pak. Kalau memang nggak kelihatan, ini aja dibuka sendiri di laptop sendiri atau di HP. Sekarang udah kelihatan, Mbak Arika tadi? Sudah, Pak. Halo? Iya, Pak, sudah terlihat. Sampai slide yang ke-24 ada pertanyaan? Jadi kalau VAR model itu kan cuman tadi kan dari expected loss. Jadi misalkan kerugian-kerugian tadi dijadikan satu distribusi kerugian namanya loss distribution. Dari loss distribution itu nanti dilihat kalau menggunakan 99% kira-kira bisa berapa. Itu konsep VAR. Artinya apa? Yang digunakan hanya data kerugian gitu kan. Lah kalau dari kerugiannya itu apa? Nah, itu stress testing itu. Ya. Oh, ternyata stress test itu lebih fokus. Jadi penyebab kerugian itu kan ada individu konsumen, ada faktor individu, ada faktor industri, ada faktor market atau makroekonomi. Bahkan kalau tambahkan ada individu, ada perusahaan, ada industri, ada market ya. Nah, sekarang pertanyaannya individu itu dia tunggal apa dipengaruhi yang lain? Oh, kalau tunggal contohnya apa? Karakter. Kalau itu bisa dinominalkan, bisa digunakan. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, ya udah gunakan yang bisa.
oh ternyata kemampuan individu itu salah satunya adalah kemampuan income dia, kemampuan bayar, ya, payment ability dia. Lah, payment ability dia dipengaruhi oleh apa? Oleh kemampuan perusahaannya untuk menghasilkan uang karena dia punya perusahaan. Oh ya udah, berarti kita lihat perusahaannya. Oh perusahaan ada dua sisi, ada produksi, ada penjualan. Artinya ada revenue, ada expense atau cost. Nah, masing-masing dipengaruhi oleh industri, oleh faktor industri apa, di industrinya sendiri. Wah, ada persaingan, ada apa-apa. Itu semua dikumpulkan data itu. Oh, ternyata industri pun dipengaruhi oleh makroekonomi. Datanya apa juga dikumpulkan. Itu konsep daripada stress testing, menjalankan stress testing. Nah, sehingga nanti dari data yang sangat-sangat detail itu kemudian dilakukan skenario analisis atau sensitivity tadi, sehingga ketika nanti rumusnya udah saling nyambung, VAR-nya jadi berapa lah itu. Jadi sebenarnya saya juga pakai VAR juga, cuman bedanya kalau stress testing dia lebih mendetailkan data, ya lebih mendetailkan data. Nah, namanya EVT, Extreme Value Theory. Ya, ini bisa konsepnya adalah expected loss, bisa unexpected loss, ya. Tapi kalau biasanya menggunakan yang namanya fat tail, ya fat tail artinya ekor yang gemuk, eksponensial atau gamma, ya, atau yang lain, ya. Maka kecenderungannya lebih kepada konsep tadi. Bagaimana menganalisa nilai-nilai ekstrim tadi? Berarti kita lebih kepada mencari estimasi atau ekspektasi loss dari ekstrim data. Kenapa ekstrim data lebih penting? Kenapa? Karena tadi kalau yang expected loss, bank masih bisa dengan cara provisi, ya. Kalau di dalam akuntansi provisi itu cadangan piutang tak terbayar. Nah, itu konsep daripada provisi. Itu bagi yang normal, ya, data normal. Tapi bagaimana kalau kadang pada beberapa kejadian kok tiba-tiba ada industri yang melonjak risikonya, gede nilai ekspektasi loss-nya. Nah itu nanti analisanya menggunakan extreme value theory. Nggak bisa lagi menggunakan distribusi normal. Distribusi T normal itu nggak bisa. Bahkan Poisson pun nggak bisa. Dia harus menggunakan namanya fat tail. Dan itu ada banyak, ada sekitar 20 atau 60 bentuk distribusi Erlang, ya, ada banyak. Negatif beta itu termasuk fat tail, ya. Jadi konsep sudah saya bahas, ya, tentang masalah perilaku data tadi, ya. Udah, ada pertanyaan sampai sini? Ini distribusinya, ya. Tapi tadi ini konsepnya sama aja. Jadi selama kalian sudah belajar statistik dan sudah mengetahui nama distribusi normal dan tidak normal, normal itu apa? Seperti lonceng. Kalau fat tail dia bisa ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, ya. Tergantung letak daripada ekornya di mana. Sudah? Ya, jadi ngitung VAR-nya nggak bisa menggunakan rumus normal biasa, yang harus menggunakan rumus sesuai dengan distribusinya, intinya itu. Oke, ada pertanyaan sampai slide yang ke-30? Nggak ada, ya, kita lanjut. Nah, ini masalah cara terapannya, tapi ya udah dibahas tadi, ya, jadi nggak ini. Durasi nggak? Tapi kalau ini nggak, jangan belajar, ya, ini untuk obligasi kali ini. Ada untuk obligasi.
sama ya. Jadi secara konsep sudah kita bahas, nggak perlu kita ulang. Ya. Ini bentuk penyederhanaan. Sebetulnya tidak seperti ini ya. Ini penyederhanaan aja. Kalau kita lihat salah satu model ini namanya model tereduksi ya, reduced form model.
Sampai slide yang ke-48 ada pertanyaan? Tidak ada ya? Lanjut lagi ya. Biar kita segera selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Ini hanya contoh aja ya. Tapi udah kita jelaskan kalau langsung contoh kayak gini tinggal dibaca aja ya, nggak terlalu ini. Oke. Nah ini frameworknya nih. Kelihatan ya? Makroekonomi berpengaruh kepada menjadi input daripada QPM. QPM itu untuk model ya. QPM model itu nanti akan menghasilkan namanya exchange rate shock ya. Kejutannya apa? Dan interest rate shock ya. Juga kemudian ada faktor makroekonomi yang lain ya, ada GDP, inflasi, interest dan sebagainya. Nah, faktor-faktor ini yang ada di QPM model tadi yang model tadi ya, yang dibahas sebelumnya tadi, yang model linear tadi, itu akan menentukan kredit menjadi inputan daripada kredit model. Tadi yang model-model tadi ya. Dan hasil daripada QPM model dan kredit model dan makroekonomik model tadi menjadi inputan daripada stress testing skenario. Jadi stress testing skenario itu bisa berupa data individunya daripada interest rate shock ya, kalau interest rate kan cuma delta aja ya. GDP, inflasi, atau dia merupakan inputannya untuk membangun skenario tadi dari hasil model yang lain. Silahkan aja sebagai bentuk prediksi kan. Ya, itu tidak masalah. Jadi bisa merupakan individu data atau input atau output dari model yang lain ya. Ini terkait masalah transmisi udah saya bahas tadi, cuman ini contohnya contoh utang ya, surat utang yang mengandung riba. Ya. Tapi secara konsep sama tadi ya, seperti yang dijelaskan tentang bank A, bank B, bank C, kemudian ada X tadi. Dah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak ada? Mas Fajrul? Mas Fajrul ya? Fajrul Nasir. Ada pertanyaan, Mas? Enggak ada? Kalau nggak ada, saya boleh izin keluar karena udah nggak ada pertanyaan. Silakan dilanjutkan, Mas ya. Mau dikasih kuis kayak apa terserah ya. Dan saya tunggu jadwal pengganti buat yang kemarin saya lupa kalau ada ngajar. Kalau sudah saya tutup ya pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan jadwal pertemuan yang akan dibuat nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.